Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Yulianti, kelas 11 Kimia Analis A. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi spektrofotometri, yaitu spektrofotometer UV-Vis. Pengertian spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama, apa sih spektrofotometri? Spektrofotometri adalah metode analisis yang didasarkan pada absorpsi radiasi elektromagnetik. Sedangkan alatnya dinamakan dengan spektrofotometer. Spektrofotometer ini adalah suatu alat optik yang digunakan untuk mengukur cahaya secara spesifik pada spektrum elektromagnetik. Selanjutnya, spektrofotometer ultraviolet visible. Spektrofotometer ultraviolet visible ini adalah gabungan antara spektrofotometer ultraviolet dan visible. Merupakan alat dengan teknis spektrofotometer pada daerah ultraviolet dan sinar tampak atau visible. Alat ini digunakan guna mengukur serap sinar tampak oleh suatu materi dalam bentuk larutan. Spektrofotometer ultraviolet visible atau UV-Vis banyak dimanfaatkan dalam analisis dengan logam berbahaya dalam sampel pangan atau bahan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya air, karena air adalah salah satu kebutuhan luas bagi manusia. Sedangkan spektrofotometri UV-Vis atau ultraviolet visible adalah anggota teknis spektroskopik yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat 190 sampai 380 nanometer dan sinar tampak 380 sampai 780 nanometer dengan memakai instrumen spektrofotometer. Dan pada spektrofotometer UV-Vis atau ultraviolet visible melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometer UV-Vis lebih banyak digunakan untuk analisis kuantitatif. Selanjutnya, prinsip spektrofotometer UV-Vis. Prinsip spektrofotometer UV-Vis ini adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi lebih tinggi. Serapan tidak terjadi seketika pada daerah ultraviolet visible untuk semua struktur elektronik, tetapi hanya pada sistem terkonjugasi struktur elektronik dengan adanya ikatan P dan non-bonding elektron. Dan juga dari 4 jenis spektrofotometri, ultraviolet, visible, UV-Vis, dan infrared, memiliki prinsip yang sama, yaitu adanya interaksi antara materi dengan cahaya yang dimiliki gelombang tertentu. Dan selanjutnya, hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan energi. Pada gambar di samping menunjukkan adanya simbol C, lambda, dan V, di mana simbol C merupakan kecepatan cahaya atau energi dan lambda adalah panjang gelombang dan V adalah frekuensi, di mana pada gambar tersebut berbanding lurus dikarenakan energi dan frekuensi tinggi dan pada panjang gelombangnya rendah. Begitupun sebaliknya, jika panjang gelombang tinggi, maka frekuensi dan energi rendah. Terdapat pada contoh gambar sebagai berikut. Terdapat dua gambar, di mana gambar atas merupakan berbanding lurus dikarenakan frekuensi
bir. Cahaya yang diserap diukur sebagai absorbansi atau simbol A, sedangkan cahaya yang dihamburkan atau diteruskan disebut dengan transmitasi atau T. Sebagaimana pada gambar di samping terdapat bahwa cahaya yang dipantulkan dinamakan dengan refleks dan cahaya yang diteruskan dinamakan transmitasi. Sedangkan cahaya yang diserap dinamakan absorbansi. Dinyatakan dengan hukum Lambert-Beer yang berbunyi jumlah radiasi cahaya tampak, ultraviolet, inframerah, dan sebagainya yang diserap atau ditransmitasikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat. Adapun rumusan hukum Lambert-Beer sebagai berikut. Log I0 per I sama dengan A kali B kali C sama dengan A. Keterangan pada rumus tersebut, I adalah intensitas cahaya datang, I0 adalah intensitas cahaya yang diteruskan, A adalah absorptivitas, B adalah panjang sel atau kupet, C adalah konsentrasi, A adalah absorbansi. Absorptivitas atau A merupakan tetapan proporsionalitas yang tak bergantung pada konsentrasi, tebal larutan, dan intensitas radiasi. Selanjutnya, ada bagian-bagian utama dari spektrofotometer UV-Vis, yang dimana terdapat sumber cahaya polikromatis, monokromator, sel sampel, detektor, dan readout atau visual display. Dari bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, sumber cahaya polikromatis berfungsi sebagai sumber sinar dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Lalu monokromator berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Lalu, sel sampel berfungsi sebagai meletakkannya sampel, sebagai tempat meletakkannya sampel. Detektor berfungsi sebagai menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Readout atau visual display berfungsi sebagai suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Gambar dari readout atau selanjutnya ada cara penentuan kadar analit dengan spektrofotometer UV-Vis atau spektrofotometer ultraviolet visible, yang dimana terdapat pada gambar bahwa yang pertama yaitu menyiapkan sampel untuk dianalisis spektrofotometer, dan yang kedua menguji sampel dengan spektrofotometer, dan yang ketiga mengadministrasikan dan menghitung hasil analisis. Pertama, menyiapkan sampel untuk dianalisis spektrofotometer. Menyiapkan sampel untuk dianalisis atau teknik preparasi sampel. Teknik preparasi sampel ini sangat penting dalam bagian proses analisis. Teknik preparasi sampel ini memiliki tujuan, yaitu memisahkan analit dari matriks sampel yang kompleks. Secara umum, proses analisis minimal mempunyai 5 langkah, yaitu sampling atau pengambilan sampel, reservasi sampel, penyimpanan atau pengawetan sampel, preparasi sampel, penyiapan sampel, analisis, pengukuran, interpretasi data, analisis data, dan pembuatan laporan analisis.
Kesalahan pada salah satu tahap pada proses analisis akan menyebabkan terjadinya kesalahan hasil analisis. Akibatnya akan dihasilkan data hasil analisis yang tidak valid. Dengan demikian, preparasi sampel yang kedua menguji sampel dengan spektrofotometer. Sampel yang diuji dengan spektrofotometer merupakan sampel yang sebenarnya, bukan sampel yang simulasi. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengujian, sampel perlu dilakukan preparasi dulu, khusus pengukuran kadar analit dengan spektrofotometer visible selain cair dan bebas pengotor. Sampel harus berwarna. Oleh karena itu, untuk sampel padat perlu dilakukan pengecilan ukurannya, pelarut atau ekstraksi, homogensi, dan perlakuan lain yang sangat tergantung dari sampel yang diuji. Untuk pengukuran daerah sampel yang diuji dikondisikan agar berwarna dan stabil. Oleh karena itu, perlu ditambahkan cat tertentu agar membentuk ion kompleks yang berwarna dalam daerah visible. Sedangkan untuk pengukuran yang ketiga, mengadministrasikan dan menghitung kadar analisis suatu. Perhitungan konsentrasi analit dengan dibandingkan dengan larutan standar. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengujian, dibuat lebih terdahulu deret larutan standar berdasarkan grafik atau kurva absorbansi larutan standar terhadap konsentrasi standar, maka dapat ditentukan konsentrasi analit. Semua data yang ditentukan dalam penentuan analit sampel dengan spektrofotometri administrasikan dengan baik. Data yang dimaksud meliputi data pemipetan atau penimbangan, data pengenceran, absorbansi sampel, absorbasi larutan standar, kurva hubungan, konsentrasi, dan data lain yang diperlukan. Data-data tersebut diadministrasikan dalam buku analis atau format pengamatan. Data itu penting karena untuk perhitungan analit sampel. Hasil analisis dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pengujian yang meliputi nama sampel, kadar analit, metode analisis. Sekian penjelasan materi mengenai spektrofotometer ultraviolet visible atau UV-Vis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.